Hello semuanya, hai, welcome to Joy Kids Online Service. Nah, hari ini kita mau sambut semuanya ya, say welcome buat everyone yang sudah join, yang selalu rajin, bahkan yang mungkin baru pertama kali datang, baru pertama kali nonton. Welcome dan we are so happy to meet all of you ya, baik di Jakarta, Surabaya, di Palangka dan dimanapun kalian berada. Kita semua welcome dan jangan lupa terus tonton acara kita. Nah, sebelum kita mau lanjutin, kita mau yel-yel bareng-bareng, oke? Siap ya semuanya ya? Siap. Oke, sama-sama ya. Joy, yes. Awesome. Oke, sekali lagi ya yang lebih heboh, lebih meriah, oke? Sama-sama ya. Joy, yes. I'm awesome. Woohoo! Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi Joy, yes, I'm awesome. Woo! Mari semuanya silakan bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Woo! Mari semuanya bertepuk tangan.
Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Bersama-sama, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya berharap padamu, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Joy, bersama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ini iman kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan sumber segalanya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya bersama-sama katakan, Amin. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau main games biar nggak ngantuk, oke? Kita mau main games, biasanya judulnya adalah Simon Says.
Tapi karena hari ini namanya bukan Simon, tapi namanya Feli, jadi kita jadi Felices gitu ya. Pokoknya semua kata-kata yang ada Feli-nya baru boleh dilakukan. Kalau nggak ada, berarti nggak jadi gitu ya, gagal, oke? Sama-sama ya, saya coba dulu, oke? Felices jump high, jump. Oh, ini nggak ada Felicesnya, harusnya mereka berhenti ya, gitu ya. Oke, ya, oke. Kita ulangi ya. Nanti akan ada jebakan-jebakan, jadi biar seru ya sama-sama di rumah. Harus ikut sama-sama ya, oke? 1, 2, 3. Oke, Felices, sit down. Stand up. Oops. Felices, jalan di tempat. Oke. Stop. Oke, Felices, dancing. Oke, stop. Wah, oke, teman-teman kita hebat ya di sini ya. Oke, di rumah bisa dicoba. Felices, oke, bye. Halo, jumpa lagi di Joy Kids Online Service. Nah, hari ini Miss punya something yang spesial ya, something yang different dengan yang bisa kita lakukan. Missnya sudah mempersiapkan ini, lihat nih ya, udah ada kompor, ada air juga ya. Lalu di sini ada instant noodle ya, yang ini belum dimasak tentunya, yang masih belum dimasak. Dan ada juga tentunya bumbu-bumbunya ya, sesuai dengan bumbu yang disediakan di dalam instant noodle itu. Nah, hari ini Missnya akan memasak sebuah bukan sebuah ya, 2 porsi instant noodle. Oke, kita akan masak mie-nya dulu. Nih Missnya sudah persiapkan airnya ya, karena kalau kita nunggu airnya matang nanti terlalu lama ya. Oke, so ini airnya sudah dipanaskan dan kita akan memasukkan instant noodle ini ke dalam air yang sudah dipanaskan. Jadi how to cook instant noodle gitu ya. Kalau misalkan kita punya instruksi ya, ada langkah-langkahnya. Tentunya yang pertama kita harus masak air dulu, ya kan? Nah ini bisa masak air dulu. Lalu setelah airnya matang ya, udah mulai mendidih, kita akan masukkan noodlenya ke dalam panci ini ya. Kita akan masukkan noodlenya, karena ada 2, kita akan masak dua-duanya sekaligus ya. Karena hari ini kita akan buat sesuatu yang spesial, jadi kita akan masak dua-duanya sekaligus. Kita akan sedikit aduk-aduk ya, mungkin airnya belum terlalu panas tapi sudah lumayan kok ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan persiapkan bumbunya ya. Bumbu-bumbu ini akan kita masukkan ke dalam ini mangkoknya ya, sesuai dengan porsinya masing-masing ya, karena ada 2. Jadi 1 mangkok dapat 1 gitu ya. Oke. Nah, kalau seandainya bumbunya cuman dikasih separuh aja, pasti rasanya nggak enak ya. Jadi kita akan masukkan 1 bumbu sesuai dengan porsi dan instruksinya. Oke. Siapa yang suka makan instant noodle? Semua kita pasti suka ya, termasuk Miss juga suka makan instant noodle. Tapi kita tidak diizinkan makan terus instant noodle, karena instant noodle itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi ini adalah yang termudah ya, cooking things yang bisa termudah dipersiapkan dengan cepat. Kalau mau masak yang lainnya, nasi goreng lalu atau apa yang lainnya, susah sekali ya. Jadi kita persiapkan sesuatu yang simple, karena kita nggak mau terlalu lama di video ini ya. Nah ini noodlenya udah mulai matang. Nah, sambil kita menunggu noodle ini matang, coba kalian bayangkan seandainya kita buat noodle ini semau kita sendiri gitu ya, misalnya, oh belum matang gitu kita angkat, atau belum selesai udah kita selesaikan karena kita udah kepingin makan. Kira-kira enak nggak dimakan instan noodle-nya? Pasti nggak enak ya, karena ada ketentuan dan waktu tertentu supaya instan noodle ini matang. Nah, kita akan membuat instan noodle ini pertama-tama sesuai dengan instruksi ya. Ini ada 2 mangkok ya, yang satunya sesuai instruksi, yang satunya tidak sesuai instruksi. Nah, nanti Missnya akan peragakan dulu yang pertama, kita sesuaikan dengan instruksi. Lalu setelah itu kita akan campurkan beberapa hal lain ya. Di sini sudah Miss siapkan. Oke, airnya Missnya minggirkan dulu. Nah, Missnya sudah persiapkan, ini adalah strawberry jam ya.
Apa itu strawberry jam? Adalah selai strawberry. Kita akan masukkan strawberry jam ini ke dalam mangkok ya. Kita akan masukkan ke dalam mangkok, ada strawberry jam. Lalu selain strawberry jam, bisa juga bawa ini. Ini adalah honey atau madu ya. Oke. Lalu selain ada madu dan juga kita akan kecilkan. Madu dan juga honey. Di sini Missnya juga sediakan saus coklat. Siapa yang suka saus coklat? I think semua kita suka saus coklat ya. Oke, kita akan campurkan di sini. Oke, tadi ada strawberry jam, saus coklat dan juga honey. Nah, kira-kira ya, kalau kita makan di rumah, nanti kita boleh coba kalau kalian mau ya. Mungkin bisa jadi lebih enak rasanya, tapi kita akan selesaikan noodle-nya dulu, oke? Oke, noodle-nya udah mulai matang. Jadi ini akan Miss bagi ke dalam 2 mangkok ini ya. Oke, kita akan campur ya. Nah, nih kita akan campur ini yang sesuai instruksi ya, karena tidak ditambahkan apa-apa dan dimasak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan di instruksinya. Kita akan coba dulu apakah enak atau tidak. Bisa aja udah lapar nih ya. Kita bisa cium aromanya. Oke, let's try. Bentar ya. Udah menelan ludah berapa kali? Ya, seperti biasa. Kalau kalian pernah makan instant noodle, ya rasanya ya seperti itu ya. Enak tentunya. Nah, ini yang karena tulisannya agak melorot. Ini yang tidak sesuai instruksi ya. Akan Miss campur seperti biasanya juga, tapi akan Missnya tambahkan ini. Oke, tunggu ya. Tunggu tanggal mainnya. Kita tambahkan tadi campuran saus coklat, strawberry dan juga honey. Oke, kita akan coba campurkan ya. Warnanya sedikit berbeda. Nah, ini kalau kalian mau coba di rumah boleh. Tapi rasanya kalau misalnya nggak mau makan ini ya. Baunya coklat. Ada honey-nya sedikit. Oh, rasanya campur-campur. Oke. Nah, ini mungkin kalau kalian mau coba boleh ya. Tapi misalnya nggak mau coba. Tapi karena Miss tahu yakin sekali rasanya pasti nggak enak. Karena tidak sesuai dengan instruksi ya. Berbeda sama ini ya, noodle yang pertama yang dibuat sesuai instruksi rasanya enak banget. Tapi kalau yang ini jujur Missnya belum berani coba ya, karena takut sakit perut nanti takutnya ya. Karena ada rasa coklat di dalam instant noodle kita. Jadi Missnya nggak mau coba itu, oke? Nah, apa sih Miss hubungannya ini dengan cerita kita ya? Karena gini, cerita kita hari itu mengajarkan kepada kita tentang obedience atau ketaatan. Nah, kita ngomong sama-sama ya, obedience atau ketaatan. Nah, parables kita itu menceritakan tentang obedience atau ketaatan itu adalah 2 orang anak ya. Kalau zaman dulu tuh memang mungkin nggak tahu kenapa selalu diutarakan anak sulung dan anak bungsu. Hari ini kita juga akan mendengar cerita tentang atau parables tentang anak sulung dan anak bungsu. Nah, bedanya hari ini jadi ada seorang bapak ya, dia punya 2 orang anak laki-laki. Lalu anak yang sulung itu ditanya sama bapaknya, "Nak," gitu mungkin ya, "pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur ya." Jadi seperti Miss pernah bilang, mungkin kalau yang pernah nonton, kebun anggur itu adalah lapangan pekerjaan yang zaman itu yang sering atau istilahnya yang banyak dimiliki orang, terutama orang kaya ya. Nah, "Nak, pergilah bekerjalah di kebun anggur hari ini," gitu ya. Bapaknya nyuruh anak yang sulung. Lalu apa yang dikatakan anak sulung itu? Dia bilang, "Oh baik Pak, ya, oh, siap mungkin gitu ya. I'll go right away," gitu ya. "Aku pergi sekarang," gitu ya. Nah, tetapi ternyata waktu dia jawab dia mau pergi, apa yang dilakukan anak sulung ini? Dia nggak pergi ya. Dia lupa, mungkin dia lagi asik main HP atau mungkin dia lagi asik nonton sesuatu, nonton film mungkin atau entah apapun ya, movie apapun. Nah, dia nggak pergi. Lalu bapak ini pergi juga kepada anak yang bungsu ya, anak yang berikutnya, anak kedua. Dia datang kepada anak bungsunya itu, dia tanyakin sama anak bungsunya, "Nak, pergilah ke kebun anggur, bekerjalah hari ini." Nah, tapi si anak bungsu ini dia lagi PUB kali ya, mungkin dia lagi mager, lagi menikmati pemandangan, atau mungkin dia lagi makan instant noodle gitu ya. Dia bilang sama bapaknya, "Nggak mau Pak,
aku lagi malas nih, lagi PW gitu, aku nggak mau gitu ya. Dia malas, nggak mau apa? Ya sudahlah, bapaknya namanya seorang ayah atau father. Kadang itu father itu ngalah ya sama anaknya, dia nggak mau maksa, ya sudahlah. Akhirnya si bapak ini dia pergi ya, papanya ini mungkin dia pergi ke mengurus sesuatu hal lain karena dia nggak bisa bekerja hari ini. Nah, lalu ketika anak kedua itu dia habis jawab, dia nggak mau, dia males, dia merasa dia regret it ya, he regret it dan dia menyesal. Lalu dia pergi juga, akhirnya dia pergilah ke kebun anggur untuk bekerja. Nah, lalu Tuhan Yesus tanya nih, jadi cerita ini diceritakan Tuhan Yesus, dia tanya sama murid-muridnya, sama orang-orang yang dia ceritain, menurut kalian dari anak sulung dan anak bungsu ini, mana nih yang melakukan kehendak bapaknya? Ya. Kalau kita ditanya kira-kira menurut kalian yang mana? Boleh jawab ya, anak pertama atau anak sulung yang jawab iya tapi tidak melakukan, atau yang anak bungsu yang jawab enggak tapi dia melakukan. Mana nih yang menurut kalian yang melakukan kehendak bapaknya? Tentunya kita semua tahu ya, yang melakukan kehendak bapaknya adalah anak yang kedua atau yang terakhir. Yang jawab enggak tapi dia jalan, dia melakukan. Nah, begitu juga dengan kita semua ya, kita semua di dunia ini kita diajarkan untuk taat ya, bukan cuma ngomong ya, taat itu bukan cuma kayak anak pertama, yes I do gitu, ready, siap, tapi kita nggak melakukan. Tapi justru kita seperti mungkin anak yang kedua, kadang kita mungkin merasa males, kadang kita mungkin ayo belajar nak, masih mau nonton, masih mau main game gitu ya, tapi kita melakukan juga karena kita menyesal, karena kita merasa apa, kita mengasihi orang tua kita. Begitu juga dengan kita semua, kalau kita terhadap firman Tuhan pun juga sama ya. Kalau kita tahu kita mengasihi Tuhan, mungkin ada momen-momen kita nggak bisa melakukan semuanya. Ya, nggak semudah itu. It's not easy to be obey atau melakukan hal yang baik-baik, itu it's not easy. Gitu. Tapi kita perlu tahu, kita juga perlu belajar untuk apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mau nggak mau, kita akan berusaha untuk melakukan apa yang baik atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Missnya juga udah siapkan sesuatu yang baru. Nah, ini kenapa hari ini banyak sekali persiapannya? Karena kita dengar tadi story-nya very short. Dan mungkin kalau story-nya very short kita bingung nih, ceritanya apa ini gitu ya kan, kita mungkin nggak nangkep ceritanya. Tapi kenapa kalau kita diajak untuk obey atau melakukan ketaatan? Kenapa kalau kita disuruh untuk melakukannya? Karena ini ya, when we not obey, kita itu seperti dihadapkan kepada bad choice atau pilihan yang buruk ya. Nah, memang cenderungnya manusia ini adalah istilahnya kita ini adalah manusia, karena kita adalah manusia ya. Jadi kita itu cenderung melakukan bad choice, either we are choosing bad choice lebih banyak daripada kita melakukan yang disebut dengan good choice ya. Itu istilahnya itu mempersulit diri kita. Kenapa? Karena memang ya itulah ya, karena habis Adam dan Hawa gitu dalam dosa bla bla bla, itu yang membuat kita manusia itu mengambil banyak keputusan buruk atau bad choice dalam kehidupan kita. Mau kita nanti udah gede, mau kita masih kecil, itu lebih mudah buat manusia untuk mengambil keputusan buruk atau bad choice. Nah, itulah kenapa kita diajari terus supaya kita taat, baca Alkitab, kita melakukan firman Tuhan. Itu karena ini, karena manusia itu cenderung melakukan bad choice. Tapi nih, satu nih kuncinya ya, jangan takut atau khawatir ya. Ketika kita nggak bisa melakukannya kayak tadi ya, mungkin anak tadi yang menyesal, yang dia habis bilang enggak, lalu dia melakukannya, itu mungkin dia juga menyesal karena dia punya ini apa, Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, kalau seandainya kita jadi anak Tuhan, kita pasti punya Roh Kudus. Kok bisa, Miss? Gimana caranya? Caranya adalah gini, kita terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis Roh Kudus sudah dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini adalah manusia ya, tabung kosong yang adalah kita. Ketika kita belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tabung kita ini masih kosong ya, belum ada Roh Kudusnya, masih empty, masih nggak ada isinya. Dan kita cenderung ini ya, doing bad things all the time, kita bad choice, pokoknya semua yang buruk-buruk itu yang ada di pikiran kita. Nah, ketika ada Roh Kudus di dalam hati kita ya, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu mengisi hati kita. Ya, Roh Kudus itu mengisi hati kita nih seperti tempat ini ya, terisi dengan air. Nah, ketika Roh Kudus mengisi hati kita sampai istilahnya memenuhi hati kita, ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, waktu Roh Kudus dalam hati kita,
pemilihan kita itu cenderungnya mengarah ke good choice atau hal yang baik. Jadi ini adalah hal yang bisa dilakukan ketika Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Mungkin kita nggak segampang itu ya berusaha harusnya melakukan semua yang baik, tapi when Holy Spirit fills our heart, pemikiran kita itu cenderung mengarah ke arah yang good atau positif. Nah sekarang balik lagi ke pilihan kita ya kan. Kita mau terima nggak Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga pilihan kita. So it back to our choice. Nah semuanya kita mungkin kita lalu kita bertanya-tanya nih ya, Miss, kalau aku udah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, udah ada Roh Kudus dalam hatiku, what should I do? Apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, hal yang gampang yang selalu kita ceritakan dan kita katakan berulang-ulang setiap kali kita ketemu adalah read the Bible and of course pray. Ya. Berdoa dan membaca Alkitab itu adalah kunci satu-satunya yang membuat kita bisa mendengar suara Roh Kudus dan kita bisa tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan itu menolong kita untuk banyak memilih atau melakukan good choice. Nah, tapi semua ini nggak boleh, istilahnya nggak boleh buat kita jadi bingung ya. Pokoknya satu hal yang penting hari ini yang harus kita ingat selalu adalah ini. Don't just say it, do it. Istilahnya apa? Ketika kita ngomong iya, ya harus dilakukan. Gitu ya. Bukan cuma kita iya tapi nggak melakukan, kayak anak sulung tadi. Atau sebaliknya ya, kalau ya kita ketika ngomong enggak, kita juga harus tetap berusaha mau melakukan. Tapi don't just say it, do it. Itu adalah pilihan kita, dan pilihan kita itu adalah yang istilahnya membawa kita kemana nanti kita akan pergi. So hari ini kita mau ingat sama-sama, don't just say it, do it. Nah super kebenaran kita hari ini adalah don't just say it, do it. Oke sama-sama ya, kita ulangi sekali lagi, don't just say it, do it. Ayat penuntun kita hari ini dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Or Matthew 21 verse 28 until 32. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 119 ayat 47. Kesenanganku ialah melakukan perintahmu sebab aku mencintainya. Or Psalms 119 verse 47. How I delight in your commands, how I love them. Nah, Joy Online kita sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya, sama-sama semuanya. Lipat tangan, matanya tutup, oke? Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Kau ajarkan kepada kami semua untuk belajar taat. Dan ketika kami taat, kami gak cuma ngomong, tapi kami juga mau melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, berikan kami semua kesehatan dan terus jagai kami dari hari-hari ke depan. Dan dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Oke, see you all next week. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share link ini ke teman-teman kalian. Oke, bye. See you all next week.